Halo, selamat datang di Epneniku. Hari ini saya ingin mengunboxing SSD dari Vigen. Nah, ini ukurannya 1 tera. Kebetulan dapat yang bekas di bawah harga 1 juta, 900 ribuan berapa. Tapi masih bagus ini, karena belum dipakai lama. Nah, ini dia SSD Vigen Platinum 1 tera. Kita lihat belakangnya. Nah, ini label dan segelnya masih utuh, nggak ada bekas robekan gitu atau dibuka. Interface-nya SATA. Oke, kita lihat di itunya, kardusnya. Ini Vigen ngeklaim read speednya 550 mega dan write-nya 477 megabyte. Belakangnya bisa dilihat di situ 6 GB per detik. Ini SATA 3 interface-nya, shock resistant, anti guncangan, low power, dan juga garansi 3 tahun. Oke, lanjut kita pasang ke PC. Ini pasang SATA powernya yang dari power supply, lalu pasang kabel SATA-nya yang ke Mobo. Nah, ini by the way saya nggak baut karena ini SSD anti guncangan dan saya cuma install doang. Soalnya nanti ini SSD bakal dipakai untuk nge-copy game gede biar cepat. Oke, lanjut kita ke BIOS, setting flash disk-nya ke first boot, lalu kita cek lihat Vigen-nya kebaca, habis itu save and exit. By the way, kalau kalian ingin tahu cara nge-flash Windows ke flash disk pakai Rufus, silahkan cek di kanan atas ya guys. Oke, ini udah masuk ke installer Windows-nya. Kita next, kita skip. Nah, ini by the way saya memakai Windows 10 versi Superlight dari Ghost Spectre. Alasannya karena Windows 10 yang versi ini dia kosong, nggak ada seperti bloatware kayak Cortana, Microsoft Edge, Microsoft Store, dan lain-lain. Dan ini next, pembuatan partisinya saya buat satu aja karena cuma buat ngopi-ngopi game. Next, nah ini saya percepat soalnya ini dia speednya terbatas dari flash disknya ya. By the way, ini flash disknya saya pakai yang USB 2.0. Kalau pakai yang 3.0 dan mobonya juga dan PC-nya juga sanggup USB 3.0, lebih cepat lagi. Tapi nanti pas setelah install dari flash disk, pas booting pertamanya nanti saya nggak percepat biar kalian bisa lihat sendiri kecepatan dari SSD ini seberapa cepat. By the way, kalau pakai hard disk itu sepengalaman saya itu lebih lama lagi, bisa sekitar 10-15 menit pada waktu getting device ready-nya. Nah, di sini udah masuk ke menu awalannya, lebih cepat sih. Ditambah pakainya ini Ghost Spectre, jadi lebih cepat lagi installannya. Belum ada 5 menit. Nah, ini dia awalannya. Kita pilih regionnya Indonesia. Kita scroll ke atas, cari I.
Nah ini dia, next. US keyboardnya skip, lalu nama usernya kita ketikkan. Saya di sini ketik fdnego, next. Passwordnya nggak usah, next aja. Nah di bagian sini dia bakalan ada konfigurasi lagi dari Microsoftnya, jadi kita nunggu lagi. Ini saya nggak percepat ya, masih speednya normal, nggak dipercepat sama sekali. Kalau di harddisk bisa sekitar 10 menitan lagi. Jadi total nginstal gini sampai ke desktop di harddisk, sepengalaman saya sekitar 30 menit sampai 40 menitan. Lumayan kepangkas lama juga sih waktunya kalau pakai SSD ini, karena belum nyampe 5 menit udah ada di sini. Biasanya kalau yang harddisk dia baru di getting device ready mungkin. Oke, almost there. Berarti udah selesai nih masuk ke desktop. Lumayan cepat juga sih. Dari tadi pas mulai kita booting pertamanya itu sampai sekarang masuk desktop belum nyampe 5 menit. Cepat banget. Di sini bisa dilihat ukurannya real ya. 1 tera. By the way, kalau di Windows dia kebaca emang begitu ya, apa? Kepotong, nggak kebaca 1 tera penuh, tapi kebacanya paling 939 ya. 950 kapasitinya, free space nya 339. Lanjut, ini terakhir kita coba tes di Crystal Smart. Nah ini by the way speednya berada di 280. Kemungkinan ini kena batasan dari box saya. PC saya ini motherboardnya dia nggak ada SATA 3 nya, dia cuma mentok di SATA 2, jadi terbatas di 300 MB. Tapi oke lah untuk sekedar Windows dan copy data. Untuk kesimpulan, SSD ini benar-benar worth it banget sih, apalagi ditambah harganya yang di bawah 1 juta udah dapat 1 tera. Bagi kalian yang belum pernah nyoba SSD, saya sarankan kalian segera coba migrasi ke SSD ya, soalnya benar-benar kerasa banget sih. Seperti tadi install Windows itu nggak nyampe 5 menit, benar-benar udah down, dibandingkan dengan harddisk yang bisa sampai setengah jam bahkan lebih. Belum lagi itu belum install driver yang dan lain-lainnya, jadi benar-benar kerasa banget. Dan SSD walaupun namanya SSD, tapi kalian nyarinya jangan yang murah ya, maksudnya jangan nyari yang merek seperti RX 7 dan pokoknya yang harganya miring banget lah di harga yang baru. Maksudnya saran saya sih minimal ya, cari yang SSD yang merek Vigen ini, Adata, saya lupa itu mereknya, Panther apa gitu. Dan kalau bisa sih yang lebih bagusan lagi mereknya Samsung atau WD Green juga udah bagus ya, yang green. Tapi overall untuk PC kalian yang SATA 2 yang belum ada SATA 3 nya, itu cukup worth it banget. Kalian bakal ngerasa banget sih perbedaannya, dan nggak bakal lagi pengen balik lagi ke hard disk untuk sebagai booting OS. Tapi untuk copy data yang besar seperti footage, video, atau game gede, game Steam, ya masih boleh lah. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe. See you later guys, bye.